Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menghitung uji T berpasangan atau dependen dan terkait. Dalam menentukan nilai uji T, kita perlu memperhatikan beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan uji T berpasangan ataupun dependen. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis, yaitu dilambangkan atau dinotasikan dengan H0, yaitu tidak ada perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Dan yang kedua adalah H1, yaitu ada perbedaan nilai pretest dengan nilai posttest. Yang kedua yaitu taraf signifikan, alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu statistik uji. Berikut adalah keterangan dari notasi-notasi pada tabel uji T dependen ataupun berpasangan, yaitu untuk menentukan nilai D, kita mengurang nilai X dengan nilai Y. Dan untuk menentukan nilai T, kita harus mendapatkan nilai D bar terlebih dahulu. Dan rumus T tersebut tadi yaitu D bar plus SD per akar dari N, di mana N tersebut adalah nilai ataupun jumlah dari data. Semisal ada 15 orang, maka N-nya adalah 15. Dengan keterangan D itu adalah differences, dan D bar adalah rata-rata dari differences tersebut. Dan yang keempat yaitu hitung besarnya SD atau standar deviasi. Rumusnya yaitu SD sama dengan akar dari N dikali dengan semua elemen ataupun semua jumlah dari D kuadrat min jumlah dari D dikuadratkan per N min 1. Dengan keterangan SD sama dengan deviasi, D differences, N adalah jumlah responden. Yang kelima yaitu daerah kritis. T tabel T hitung yaitu N-1. Yang keenam yaitu keputusan uji. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 itu ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 itu diterima. Dan langkah yang ketujuh yaitu berikan kesimpulan dari hasil yang kita dapatkan. Saya akan memberikan satu contoh untuk menentukan nilai uji T. Di sini saya menggunakan data dari Zuriati yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Probing Prompting dapat meningkatkan prestasi belajar siswa mempelajari evolusi pada kelas 12 MIPA 1 Seman 1 Paukon Barat tahun pelajaran 2022-2023. Nah, sebelum dan setelah penerapan model probing prompting, siswa diberikan pretest dan posttest dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, berikut adalah hasil pengukurannya. Sebelum penerapan model, kita notasikan sebagai X dan
sesudah penerapan model, kita notasikan dengan Y, teman-teman. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu, bahwa ada atau tidaknya nanti yang kita akan dapatkan. Yang pertama, opsi pertama yaitu tidak ada pengaruh dalam peningkatan prestasi belajar siswa mempelajari evolusi setelah penerapan model prompting. Yang kedua yaitu HA, yaitu ada pengaruh dalam peningkatan prestasi belajar siswa mempelajari evolusi setelah penerapan model prompting. Nah, yang kedua, berikut adalah tabel distribusi dari penghitungan D dan D2. Dan yang kedua yaitu tabel distribusi dari penghitungan D dan D kuadrat. Teman-teman, untuk menentukan nilai D adalah nilai X min Y yang nanti hasilnya adalah nilai D. Nah, dari tabel berikut kita mendapatkan D bar-nya adalah 0,133, teman-teman. Langkah yang ketiga, kita menentukan standar deviasi, yaitu rumusnya akar dari N jumlah D kuadrat min D, jumlah dari D, dikuadratkan per N min 1. Nah, dihasilkan, kita substitusikan dari yang kita dapatkan tadi, yaitu akar dari 15 kali 2 min 2 pangkat 2 per 15 dikali 15 min 1, yaitu hasilnya adalah akar 0,124, yang hasilnya adalah 0,352. Cara yang keempat yaitu uji T dependent. Nah, ini kita memasuki inti dari materi ini, yaitu rumusnya adalah T sama dengan D bar plus SD atau standar deviasi per akar dari N. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan nilai D bar ini dari sini, teman-teman. Jadi tabel berikut. Dan kita sudah mendapatkan nilai standar deviasinya, yaitu yang ini. Dan kita akan mencari akar dari 15, yang nanti akan membagi standar deviasinya, yaitu dari rumus ini kita mendapatkan yaitu 0,133 per 0,090 sama dengan 1,478. Nah, untuk kita menentukan T tabelnya, kita menggunakan rumus N-1. Nah, N-nya kan tadi 15. 15 min 1 adalah 14. Nah, untuk menentukan nilai T tabel ini, kita menggunakan tabel yang telah disediakan, teman-teman. Karena DB tadi kita mendapatkan nilai 14, maka kita mencari pada baris ke-14. Ini ya, teman-teman. Nah, untuk menentukan nilai T tabelnya, kita memperhatikan nilai pada baris ke-14 ini pada kolom ini 0,025 sampai 0,050. Jadi kita mendapatkan nilai T tabelnya yaitu 2,14479. Dari kita telah menentukan nilai T hitung dan T tabelnya, dengan T hitungnya yaitu 1,478 dan T tabelnya 2,145, jadi T hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, di sini dapat disimpulkan yaitu HA ditolak dan H0 diterima. Nah, kesimpulannya dari analisis ini kita mendapatkan yaitu tidak ada pengaruh dalam
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa mempelajari evolusi setelah penerapan model Browning prompting. Seperti ini ya teman-teman. Dan untuk mengenal lebih dalam menentukan nilai tabel ini, berikut adalah cara dalam menentukan nilai pada tabel ini. Oke teman-teman, dari materi yang sudah dijelaskan, sekarang kita akan mencoba mempraktekannya bagaimana cara menginput nilai-nilai ini ke dalam aplikasi, yaitu ke dalam Excel. Nah, jadi di aplikasi Excel ini kita akan mencari nilai D dan juga D kuadrat sama nilai rata-rata diferensinya. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai D-nya, di mana nilai D ini adalah hasil dari X dikurang Y. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung masuk ke kolom D-nya. Setelah itu kita kasih sama dengan. Nah, kita blok di bagian X, setelah itu tanda min dan langsung ke Y. Nah, kalau sudah kita tinggal enter. Nah, untuk lebih cepatnya lagi kita bisa langsung blok sampai bawah ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita paskan sampai kursor yang plus ini warnanya hitam, yaitu di pojok kanan bawah. Kita klik dan langsung kita tarik ke bawah. Nah, ini akan menghasilkan jumlah dari nilai D di masing-masing siswa. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai D kuadratnya dari data tersebut. Nah, untuk D kuadrat ini, D-nya kan kita sudah mendapatkan ini ya teman-teman, jadi kita hanya membutuhkan ininya. Caranya bagaimana? Sama dengan kita blok bagian yang ingin dikuadratkan. Setelah itu shift 6 pangkatnya 2, enter. Nah, ini adalah hasil kuadrat dari D-nya. Sama, untuk lebih cepat kita bisa langsung blok bagian D kuadratnya sampai ke bawah. Nah, kalau sudah teman-teman, sekarang kita akan mencari jumlah dari X, Y, D, dan juga D kuadrat. Nah, bagaimana untuk mencari nilai jumlahnya? Nilai jumlah ini kita menggunakan rumus, yaitu sum. Kita tinggal langsung masukkan sama dengan, setelah itu sum, kasih tanda kurung. Sekarang kita blok nilai yang akan dijumlahkan dari sini sampai ke siswa yang nomor 15. Nah, kalau sudah kita tinggal enter. Nah, ini dia hasil jumlah dari nilai X-nya. Nah, biar lebih cepatnya lagi kita juga bisa langsung mengeblok rumusnya atau mengeblok rumusnya sampai ke D kuadrat untuk mencari nilai Y dan juga D dan D kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan jumlah dari X, Y, D, dan juga D kuadrat, dan juga semua nilai D dan D kuadrat dari masing-masing siswa. Nah, sekarang kita masuk ke mencari rata-rata diferensinya, di mana rata-rata diferensi ini adalah hasil dari jumlah D dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, karena ini kan datanya sedikit ya teman-teman, jadi untuk ini mungkin kita bisa menghitung secara manual, namun jika kita memiliki data yang banyak itu akan lebih rumit, jadi kita bisa menggunakan aplikasi Excel ini. Nah, caranya bagaimana? Untuk rumusnya selalu menggunakan sama dengan. Setelah itu kita masukkan nilai yang ingin dibagi, yaitu adalah jumlah D-nya ya, ini 2. Nah, setelah itu per atau garis miring jumlah dari siswanya. Nah, karena ini sini tidak ada keterangan jumlahnya, tapi kita sudah lihat bahwa di sini jumlah mahasiswanya ada 15, jadi kita tulis 15 langsung, tidak apa-apa.
Nah, jadi untuk nilai D atau nilai jumlah diferensinya ini kita dapatkan 0,1333 dan seterusnya. Sama ya teman-teman sama yang dijelaskan tadi. Jadi teman-teman, ini dia cara menggunakan aplikasi untuk mencari nilai rata-rata diferensinya pada suatu data. Nah, cukup sekian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.